warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah alladzi tawahhada bil qibliyai wa khalqal khalqi wal qayyib ala ma alaihi iradatuhum walladzi tawahhada bi annahu wal wajibul wujud. Nahmadu subhanahu wa ta'ala an tafaddal alaina wa taskarram alaina wa tasarruf alaina annana nuwahhidullah wal mufarrijuhu wa nuqaddisuhu wa na'buduhu wa huwal mufarrij wa bi annahu wal mufarrij wa bi annahu wal ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tafaddala alaihi rabbuhu bil mahalil asna wal maqamil mahbub wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu haqqal jihad li an yakuna Allah wal mufarrij li an yakuna Allah wal ma'bud fala ma'buda siwahu fi hadzal mawjud. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, khususnya yang berada di Biaya Hidar Asri, wabil khusus yang berada di Gang Keramat, terkhusus untuk guru kita Bapak Ustadz Hanafi, Bapak Ustadz Gus Muhib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau semuanya, dikaruniai kesehatan, selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah untuk membimbing kita semuanya ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai keturunan-keturunan yang baik, yang soleh, yang solehah, Amin ya yang amin. insya Allah akan meneruskan perjuangan beliau. Dan juga untuk para asatidzah, terkhusus untuk rekan kita Ustadz Rizal, Ustadz Tito, Ustadz Toto, Ustadz Khairul, Ustadz Ciput, Ustadz Muhaimin, dan ustadz-ustadz yang lain yang barangkali tidak saya sebut satu persatu namanya, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah, dikaruniai kesehatan agar dapat selalu mensyiarkan Islam, khususnya di Biaya Hidar Asri ini semakin semarak, semakin bertambah semangat. Amin. Kepada seluruh aparatur negara, terkhusus untuk Bapak BPD, Bapak Topik, Bapak RW, Bapak Sarwanto, Bapak Sekjen RW, Mas Indra yang selalu ingin saya salut sama Mas Indra, selalunya inginnya itu ideal. Padahal lebih ideal kalau Mas Indra itu dapat pasangan dulu. Halus. Kemudian bapak-bapak RT dari 01 sampai 06 yang tentunya saya tidak sebut satu persatu namanya, di samping nggak apal mungkin.
tentunya mengurangi rasa hormat takdim saya, dan program-programnya beliau ini tentu kita dukung dan kita bantu agar berjalannya ke RW-an, ke RT-an ini semakin rukun warga, rukun tangga, terciptanya negara kecil gemah ripah loh jinawi. Dan terkhusus pula untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang khususnya berada di lingkungan ini, lingkungan Gang Keramat, dan terkhusus tuan rumah Pak Hartono atau Gang Keramat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah segala apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya lakukan, baik secara material, secara dari material, tenaga dan pikiran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan balasan yang lebih baik. Amin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat wajibul wujud yang hak kita sembah. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah, inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini dengan niat yang baik. Tentunya seyogyanya kita marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap kita terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya di sini merasa semakin jauh ya Pak. Tentunya bapak-bapak kemarin kalau ingat kata-kata saya itu pasnya emang saya itu presiden. Namun setelah saya teliti, dari semenjak saya maklumatkan sebagai pasnya presiden, nggak taunya sampai sekarang belum ada yang subscribe. Makanya saya beralih cita-cita. Saya beralih cita-cita, berhubung jadi presiden susah ya, akhirnya cita-cita saya jadi wali Pak. Maka itu sebelum saya jadi wali, saya mendoakan bapak ibu semuanya jadi wali juga, minimal mengikuti torekohnya wali. Dan ini seorang wali itu salah satu ciri khasnya adalah menerima qadha dan qadar Allah. Setelah berusaha dengan keras, segala apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, menerima. Minimal kalau kita mengikuti torekohnya wali, ya setidaknya nggak ada wali itu benci terhadap sesamanya, apalagi orang tua. Tentunya dengan kita bercita-cita mengikuti torekoh wali, saya berdoa Bapak Ibu semakin sayang terhadap orang tua, semakin sayang terhadap istri, anak, tetangga juga. Ini harapan bagus Pak. Jadi setelah saya mematkan cita-cita jadi wali, banyak yang amin. Ini harapan bagus menurut saya. Dan bicara soal wali, saya pernah mendengar dan setidaknya melihat atau mendengar seorang ulama yang saya anggap wali. Pastinya ulama yang alim itu pasti wali, tapi wali belum tentu ulama. Itu punya pesan-pesan, di antara pesannya saya sebutkan. Namun sebelumnya saya akan ngomong bahwa dalam pembicaraan nanti selanjutnya barangkali saya akan sering menyebut bapak, bukan ibu, jadi bapak.
mengingatkan pernah dulu ada seorang alim, menurut saya alim itu membahas tentang niat sholat jenazah. Kalau ada kan sila niat sholat jenazah kan nawaitu sholli hadal mayyiti arba'ata biratin fardhul kifayatin lillahi ta'ala gitu. Nah, titik beratnya di hada. Hada itu mewakili kata petunjuk cowok. Bisa diikuti hadal mayyit boleh. Hadal mayyiti boleh. Hadal mayyitati boleh. Artinya hada ini yang mewakili cowok bisa diikuti oleh cewek. Sedangkan hadihi pasnya ya hadihil mayyitati. Jadi kalau petunjuk cewek ya dilanjutkan ke cewek. Gitu. Jadi menurut saya kalau saya menyebut bapak-bapak itu ibu-ibu tolong jangan cemburu. Masalah saya itu masih cowok apa adanya, bukan cowok apapun, apalagi apai atau apa sih, apa itu. Saya masih cowok apa adanya. Selanjutnya kalau saya berbicara dengan cewek yang bukan muhrim harus dicurigai, Pak. Jangan sampai enggak, harus dicurigai. Masalahnya pertama itu jangan-jangan enggak diakui saya itu sebagai cowok apa adanya. Dan keduanya harus dicurigai, memang harus dicurigai. Selanjutnya tentang wali yang saya sebutkan tadi, yang ulama tentunya wali mempunyai nasihat. Namun sebelum nasihat tersebut salah satu dari nasihat tersebut adalah barangkali bisa untuk memotivasi kita semuanya. Ulama tersebut berkata bahwa apa yang kita lakukan tentang Maulid Nabi, kuatkan hati bahwa ini adalah perkara yang baik, bukan bid'ah dolalah. Karena bid'ah itu menurut beliau ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah hasanah. Yang paling tidak kita inginkan adalah bid'ah dolalah. Bid'ah mahmudah, bid'ah wajibah adalah kasus pembukuan Al-Quran yang zaman Sayyidina Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran, tapi zaman Sayyidina Umar itu dimulai. Nah, ini namanya barang baru yang harus dilakukan. Coba bayangkan kalau Al-Quran itu tidak dibukukan atau zaman itu hanya berada di para sahabat, karena sahabat dahulu itu otaknya cerdas-cerdas, jadi dalam ingatan sahabat-sahabat kalau nggak dibukukan, jangankan kok ngapal, kita sekarang yang banyak Al-Quran aja itu nggak hafal gitu. Apalagi kalau nggak dibukukan gitu. Nah, itulah namanya bid'ah wajibah. Sedangkan bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah itu jelas-jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Sedangkan bid'ah dolalah itu barang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Barangkali bapak-bapak pasti sudah tahu bahwa memperingati Maulid Nabi ini tentunya bukan bid'ah dolalah. Misalkan kok bid'ah, ini jelas bukan bid'ah dolalah. Alasannya simpel. Yang kita peringati adalah kelahiran Rasulullah. Jelas Nur Muhammad itu dipuji oleh Allah sejak penciptaannya. Nur Muhammad itu dibangga-banggakan oleh Allah. Jelas-jelas orang yang kita peringati ini adalah makhluk yang sangat spesial. Sedangkan kalau kita memperingati hari kelahiran anak kita aja, senangnya minta ampun. Ini memperingati hari kelahiran makhluk yang jelas-jelas
berguna bagi alam seisinya, yang jelas-jelas Allah itu memujinya. Kenapa itu dibilang bid'ah? Kenapa itu dibilang dolalah? Sedangkan kita memperingati anak kita yang lahir, yang barangkali belum tentu itu anak kita ntar jadi orang yang berguna, bermanfaat, belum tentu. Jangan-jangan jadi orang yang kurang bermanfaat. Ini kita aja senangnya minta ampun, memperingati atau menyambut kedatangan kelahiran anak kita. Itu pesan dari salah satu pesan dari ulama tersebut. Sedangkan selanjutnya pesan dari ulama tersebut adalah begini. Ada salah satu surah yang surah itu mungkin satu-satunya surah yang dikasihkan oleh Allah ke hambanya, yaitu surah Al-Fatihah. Karena di situ ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada Engkau ya Allah. Nah, ini enggak mungkin kalau Allah kok memaklumatkan dirinya kepada Engkau gitu kan, pasti ini udah dikasih ke hambanya. Jadi hambanya suruh bilanglah iyyaka, kepada Engkau ya Allah, nasta'in, kami semua minta pertolongan. Kemudian dari ayat tersebut ada kelanjutannya juga yang di ayat apa itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nah, pas siratal ladzina itu, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang, siratal ladzina an'amta alaihim, yang Engkau beri nikmat. Jadi kalau kita mau niru karakter Rasulullah, niru segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang namanya hadis qauli atau hadis fi'li atau sunnah fi'li atau sunnah qauli, terlalu jauh. Kita nggak zaman. Rasulullah lahir itu tahun 571 Masehi, sedangkan kita berada di tahun 2023. Ini jelas jauh. Nah, ayat tersebut menunjukkan atau mengajarkan kita agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang Engkau beri nikmat? Yaitu orang-orang, tentunya yang beri nikmat adalah ulama yang tahu caranya beribadah yang benar, yang tahu caranya mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi kita itu kalau mau nyontoh Rasulullah kejauhan, ya contohlah yang berada di sekitar kita, yang setidaknya orang-orang soleh. Nah, ini saya jadi teringat, Pak. Jadi orang-orang di Garhasri saya kira itu banyak yang soleh, termasuk saya pernah ya terkejut terus akhirnya memahami bahwa ya memang benar kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Waktu itu sebelum duhur sekitar jam 11:30 saya ke pemancingan. Ya, sekelebatan saya terus tanya Mang Ujang, tadi sekelebatan ada Ustadz Riza ya, kemana sekarang? Oh, orangnya itu pulang dulu mau nyiapin itu buat sholat duhur. Dalam hati saya berpikir, oh jangan-jangan Pak Ustadz Rizal nih wali yang diutus ke tempat pemancingan gitu. Mancing. Dan tidak hanya itu, Pak. Ya. Nah, orang-orang soleh di sekitar kita juga, nah termasuk ini, setiap kali di perumahan kita ini banyak acara. Di pojok sana ada acara, di pojok sana ada acara, pojok sana ada acara. Sering ya. Nah, saya sering dengar siapa panitianya, Pak Ustadz Tito gitu katanya. Oh, jangan-jangan Pak Ustadz Tito ini wali yang dikirim ke tempat panitia. Nah, kalau untuk
yang hobi atau yang berpikiran pengen jadi guru ya nggak lain dan bukan guru kita Pak Nabi, Pak Gus Muhib, yang jelas-jelas kalau kita mau menyamai ilmunya harus bertapa 300.000 tahun. 300 tahun. Makanya di sini saya sebenarnya juga bingung, Pak. Nah, kalau jadi pembicara gini kan harusnya punya dalil. Pak Ustadz Gus Muhib kemarin enak aja pakai kitab. Anda pengen tahu dalilnya? Ini dalilnya nih, ini kitabnya gitu. Oh, enak. Kalau saya, kalau meniru susah. Nah, yang punya dalil itu ya kalau enggak Pak Hanafi, Pak Gus Muhib, Pak Ustadz Slamet. Yang satu lagi yang mungkin hak patennya itu barangkali juga enggak bisa saya tiru adalah dalilnya Pak Ciput. Jangan salah ini, Pak Ciput jangan berani-berani berdebat sama Pak Ciput. Pak Ciput ya, kalau mau tahu dalilnya, keluarin tuh dari kantongnya. Ini dalilnya, rokok merek Dalit. Akhirnya saya berputar otak itu. Mau nuduh Ustadz Hanafi, Pak Ustadz Gus Muhib itu jelas harus bertapa 300.000 tahun. Mau niru ke Pak Ciput, wah punya hak paten sendiri. Akhirnya saya berpikir, ini jalannya saya harus cari solusi. Ternyata solusinya ketemu, Pak. Dalil saya ya itu, melihat dan mendengar. Mendengar siapa? Yaitu ulama atau wali. Ulama jelas wali belum tentu ulama. Nah, dari sekian banyak pesan dari ulama atau wali tersebut, yang selanjutnya adalah beliau berpesan gini. Jadi kita itu sering berjanji gitu kan, kita sering berjanji. Sekarang itu tenarnya malah simtunduror yang dibaca atau tiba. Nah, pesan dari ulama tersebut, kalaupun baca simtunduror atau tiba, baca juga al-berjanji. Jangan ditinggalkan al-berjanji. Kalau soalnya sekarang itu udah mulai al-berjanjinya mulai di nggak tenar gitu. Yang tenar simtunduror atau tidak. Itu pesan beliau begitu. Alasannya apa? Karena kitab yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji itu adalah kitab tertua dari kitab Nubuh. Dan isinya itu berupa hujah-hujah yang hujah tersebut bisa menjawab orang-orang yang nggak suka atas kelahiran Rasulullah. Yang ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ibunya Rasulullah itu kafir, bapaknya Rasulullah itu kafir, babanya Rasulullah kafir. Nah, itu dijawab oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji di kitabnya itu bahwa nggak mungkin kalau orang tua leluhur dari Rasulullah itu kafir, karena beliau ini dipercaya membawa Nur Muhammad. Jadi sebelum Rasulullah lahir itu kan Nur Muhammad. Nah, begitu Rasulullah lahir, nah barulah Rasulullah. Nah, sebelum lahir itu Nur Muhammad dari semenjak Nabi Adam turun ke Nabi Sis, terus siapa lagi itu sampai Nabi Nuh, siapa lagi terus akhirnya sampai Nabi Ibrahim terus nggak taunya larinya ke Nabiullah Ismail, bukan Nabiullah Ishak. Nah, Nabi Rasulullah itu pas dilahirkan di kalangan orang-orang yang jahiliyah bodoh. Akhirnya yang protes yang pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Mereka protes, nggak mungkin Nabi Muhammad itu adalah Nabi, karena kalau harusnya Nabi itu dari kalangan kita, karena kalangan kita itu banyak nabinya ke atas itu. Ada Nabi Isa, Nabi Musa, terus ke atasnya Nabi Yakub, Yusuf, terus siapa? Ishak ya ke atasnya. Nah, oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitabnya ini
eh, dalam kitabnya itu berisi hujah-hujah yang bukti otentik. Ya tadi tidak mungkin kalau Rasulullah ini orang tuanya itu kafir, karena Rasulullah bukti artefak atau apa itu bukti kuno itu menunjukkan bahwa Rasulullah adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Jadi Ibrahim membawa Nur Muhammad larinya ke Ismail, bukan Nabiullah Ishak. Jadi Ismail terus turun sampai Abdul Muthalib ya sampai Sayyid Abdullah Abdul Muthalib terus Abdullah. Nah, ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Dan ternyata Syekh Ja'far Al-Barjanji ini bukti artefaknya itu autentik sekali, karena di situ ada Babu Syaibah, terus ada juga makam Ibrahim yang jelas-jelas diakui oleh orang-orang Arab waktu itu. Makam Ibrahim bukan makamnya, tapi bukti berupa pijakan kaki Nabiullah Ibrahim yang karena mujizatnya beliau itu jadi batu yang dijak oleh Nabiullah Ibrahim itu membekas sampai sekarang. Makanya ini yang jadi bukti bahwa Rasulullah itu orang-orang tuanya tidak dalam kemaksiatan, tidak dalam kekafiran. Lalu bagaimana dengan orang tua Nabiullah Ibrahim? Siapa namanya? Ajar. Nah, itu ulama ada dua pendapat. Yang pertama itu Ajar itu bukan orang tuanya melainkan pamannya. Tapi banyak yang berpendapat bahwa Ajar membawa Nur Muhammad, setelah Nur Muhammad itu pindah ke Nabiullah Ibrahim, Ajar kosong. Nah, setelah kosong itu baru kufur. Kemudian pesan dari ulama selanjutnya adalah bahwa kelahiran Rasulullah itu beda jelas dengan kita. Jangankan dengan kita, dengan wali-wali, bahkan setingkat Syekh Abdul Qadir Jilani atau Imam Syafi'i pun beda, Pak. Karena Rasulullah lahir dua kali. Pertama lahir wat'i, yaitu lahirnya Rasulullah dari Sayyidah Aminah, itu namanya lahir wat'i. Lahir wat'i ini tanggal hari Senin yang kita peringati ini, hari Senin 12 Maulud tahun gajah itu ya, atau 20 April tahun 571 Masehi. Ini yang dinamakan lahir wat'i. Lalu apa yang kedua, yaitu lahir hakiki, yaitu lahirnya Nur. Lahirnya Nur yaitu bertemunya, dikumpulnya bapak ibu, lah lahirnya Rasulullah. Itu bapak ibunya, yaitu berkumpulnya Sayyidah Aminah dengan Sayyid Abdullah. Nah, itu kerasa, itu Rasulullah kerasa, Sayyid Abdullah kerasa. Kerasanya apa Sayyid Abdullah? Tidak pernah sesenang membawa Nur Muhammad. Jadi setelah pindah ke Nur Muhammad itu pindah ke Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah merasa kehilangan, seakan-akan dunia itu kosong. Nah, itulah namanya lahir hakiki. Barangkali kayaknya udah pada ngantuk ini, kalau saya selanjutkan itu saya rencananya jam 3 loh Pak. Tapi udah nggak pada semangat. Wah, ya, saya sekiankan dulu. Ya, tentunya banyak kesalahan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu